Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mendapatkan tugas UAS Ekonomi Mikro Islam dari Ibu Masrahati SEI MEI untuk mencari satu permasalahan ekonomi mikro, kemudian membuat video penjelasan mengenai tema yang dijelaskan. Nah, di sini kami mengambil tema tentang pandangan Islam terkait dengan seseorang yang suka memposting makanan di sosial media. Untuk anggota tim sendiri yaitu ada 3. Yang pertama saya sendiri, Rizky Nabila, yang kedua Nur Yulianti, dan yang ketiga Armawati. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian pamer makanan, yang kedua pandangan Islam mengenai pamer makanan, yang ketiga dampak positif dan negatif dari memposting makanan di sosial media, dan yang keempat hukum pamer makanan. Guys, fenomena posting makanan di media sosial ini emang lagi marak. Tentu aja ada yang pro, tapi nggak sedikit yang kontra, dengan alasannya masing-masing. Setelah melihat video tersebut, bahwasanya memposting makanan di sosial media itu sudah menjadi sebuah budaya atau tren pada saat ini dan dilakukan oleh banyak orang. Nah, pamer makanan adalah hal yang paling sering muncul di sosial media. Tujuannya bisa bermacam-macam, bisa untuk promosi ataupun berjualan, dan juga hanya untuk mencari perhatian, like dan komen, serta pujian dari orang yang melihatnya. Meskipun tidak semua orang yang mengupload foto makanan di sosial media itu tujuannya untuk pamer, namun kebanyakannya itu adalah untuk pamer dan mencari pengakuan dari orang lain semata-mata dan berbangga-bangga terhadap apa yang dia miliki. Lalu, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Larangan berbangga dengan dunia, berbangga terhadap harta yang dimiliki, atau berbangga dengan apapun itu adalah perbuatan yang tercela di dalam Islam. Hal ini adalah apa yang dulu pernah dilakukan oleh Qarun, yang berbangga-bangga serta memamerkan harta yang dia miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbat awlil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, yang artinya sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka dia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaum berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas membenci orang-orang yang suka membangga-banggakan harta, dan diantara contohnya itu adalah Qarun, di mana Qarun membangga-banggakan hartanya. Kemudian dengan sebab kesombongannya terhadap harta, Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya ke dalam perut bumi. Adapun dampak positifnya yaitu 1. Memotret Instagram dan perasaan bahagia. Kini sudah menjadi kebiasaan banyak orang berbagi foto makanan di media sosial. Ternyata menyimpan dampak buruk. Memotret makanan yang hendak kita santap dan membagikannya di media sosial kini sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Bahkan kegiatan itu sudah menjadi rutinitas layaknya berdoa sebelum makan. Tanpa aba-aba ketika makanan datang dibawa oleh pramusaji, maka sekelompok orang di meja sebuah restoran biasanya akan menghentikan obrolannya. Dan yang kedua, perangkap perbandingan. Dikatakan bahwa berbagi gambar makanan Anda mengundang berbagai asumsi, penilaian, dan rasa malu.
akun makanan dapat mengundang perbandingan dan sering menyebabkan kecemasan terhadap makanan. Mereka terkena banyak informasi yang salah, biasanya online, dan mereka bosan, merasa stres tentang semua yang mereka makan. Yang ketiga, penampilan dan rasa. Munculnya influencer dan media sosial telah mendorong restoran untuk membuat makanan yang secara estetika menyenangkan dan disukai, tetapi tidak selalu memuaskan selera. Ketika hidangan tertentu menjadi sensasi Instagram, itu menghasilkan orang-orang yang mengantri. Yang keempat yaitu serangan balik kamera. Sementara itu, banyak koki dan restoran akan menyukai ketika pelanggan mengambil foto dan membagikannya secara online, meski ada sebagian lainnya yang bersikap sebaliknya. Yang kelima, munculnya influencer. Menurut Turner, influencer menggunakan kehadiran media sosial untuk mempengaruhi kebiasaan membeli makan atau berolahraga dari para pengikutnya. Kini sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Berbagi foto makanan di media sosial ternyata menyimpan dampak buruk. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, terkesan pamer atas makanan yang dia unggah. Tujuan awal dari tiap orang yang unggah foto makanan di media sosial berbeda-beda. Salah satunya memang untuk pamer makanan, entah karena unik, menarik, atau bahkan mewah sekalipun. Hal ini membuktikan bahwa sisi negatif dari unggah foto makanan di berbagai sosial media benar adanya. Meskipun niat awal kamu baik, tidak semua memiliki pandangan pada sisi positifnya. Dan yang kedua, tidak menghargai orang yang tidak mampu membeli makanan. Keadaan ekonomi yang berkecukupan terkadang membuat kita lupa akan kodrat kita sebagai sesama manusia. Bahkan terkadang kita mengabaikan bahwa masih banyak orang yang tidak mampu membeli makanan secara rutin setiap harinya. Dengan mengunggah foto makanan di media sosial, seakan-akan kita sebagai manusia tidak menghargai manusia lainnya yang masih berada di garis kemiskinan. Yang ketiga, mengurangi cita rasa makanan itu sendiri. Ketertarikan orang terhadap makanan bisa dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya adalah bentuk dari makanan itu sendiri. Jika bentuk makanan jauh lebih baik dari rasa makanannya, cita rasa yang sebenarnya akan hilang dengan sendirinya. Hal ini juga berlaku pada unggahan foto makanan di media sosial. Ketika kita terlalu sering memandangi makanan yang diunggah, ketertarikan akan cita rasa menjadi berkurang karena kalah dengan unsur estetikanya. Yang keempat, merekomendasikan makanan dalam taraf berlebihan. Mencoba untuk memberikan referensi tentang makanan dengan cara unggah foto di media sosial menjadi tindakan yang terpuji, namun hal ini bisa menyebabkan kesalahan apabila kamu merekomendasikannya berlebih-lebihan. Daya tarik tiap orang tentang makanan akan selalu tertuju pada cita rasa yang unik dan tampilannya yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang kelima, bisa mengecewakan chef yang telah membuat makanan dengan sepenuh hati. Memberikan penghargaan kepada chef yang telah menyajikan makanan merupakan perbuatan yang baik. Hanya saja terlalu sibuk mengunggah foto makanan di media sosial bisa menyinggung perasaan seorang chef loh. Hampir semua chef menginginkan makanan yang dibuatnya dinikmati para pelanggan secara seimbang, baik dari sisi keindahan, cita rasa, hingga proses penyajiannya. Jika kita terlalu fokus pada unsur keindahannya saja, kita bisa dianggap tidak menghargai makanan itu sendiri. Itu dia deretan sisi negatif jika kamu mengunggah foto makanan di media sosial secara berlebihan. Selanjutnya, hukum pamer makanan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'malu binniyat wa likulli amrin ma nawaw."
Amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di awal kitab Sahihnya sebagai mukadimah kitabnya. Di sana tersirat bahwa setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharap wajah Allah adalah sia-sia. Tidak ada hasil sama sekali baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa banyak amalan akhirat yang dilakukan namun niatnya adalah untuk dunia semata, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dan berapa banyak amalan dunia yang diniatkan untuk amalan akhirat dan dia mendapatkan pahala yang berlimpah. Berdasarkan hadis ini, maka kita tidak boleh secara langsung menjudge bahwa orang yang memposting makanan di sosial media adalah orang yang suka pamer, karena bisa saja dia mempostingnya hanya sekedar untuk berbagi aktivitas atau untuk promosi tempat makanan atau hanya sekedar iseng. Semua tergantung pada niat orang yang memposting dan dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Namun mengatur hati itu sangat sulit. Terkadang postingan itu hanya sebatas update status, namun tetap tersulit di dalam hati rasa pamer. Ini pengakuan bahwa ia bisa membeli makanan ini atau pujian dari orang yang melihatnya bahwa ia sudah pernah makan ini dan itu. Maka selayaknya sebagai muslim yang baik hendaknya menjauhi perkara-perkara seperti itu atau sekurang-kurangnya tidak terlalu sering untuk memposting hal-hal seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang pandangan Islam terkait dengan seseorang yang suka memposting makanan di sosial media. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.